Terus nggak lama datang satu pejabatnya bawa dokumen gede gitu. Mana anak 2 itu katanya? Itu Pak. Dibanting depan kita. Wah, lu berdua mau sekolah ke Amerika mikir. Bahasa Inggris 6, bahasa ini 6. Kamu tuh ngerepotin negara. Gua juga, gua ngomel. Gua dalam hati ini pasti lagi ribut sama bininya. Gua nggak kenal dia. Kita harus keluar negara bagian nih. Kita bilang oke, ini dari Kansas nih mau ke Dallas atau ke Wyoming ke atas. Kita bilang, gua nggak tahu. Kita bilang udah, pokoknya kita panik, kita ke atas, ke utara gitu. Terus nih jalan sampai 1 jam barikade polisi, cek kita mati bro. Yang tiketnya 6, yang daftar cuma 2. Lu berangkat bukan karena pintar. Jadi ya itu sebuah pengalaman yang ya moral lesson bagi saya adalah jangan pernah cancel doa. Ngimpi aja terus enggak. Itu ini versi gue ya. B Media Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua. Aduh, habis suaranya. Tapi Masya Allah hari ini ada 2 orang baru nih di sini nih. Satu biasanya teman saya Indra, sekarang teman saya Adam nih. Ini bukan anak saya ya. Mirip namanya. Ini Adam, kenalkan co-host baru kita hari ini ya. Masya Allah. Makasih Adam ya, udah nemenin ya. Sama-sama. Dan hari ini juga narasumber kita luar biasa. Bos Mardigu, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak, sehat? Khair, alhamdulillah. Mungkin teman-teman kaget ya, loh kok ada Bos Mardigu nih, Bosman kenapa kesini nih, ada apa nih gitu kan? Nggak umum banget gitu ya. Apa channelnya sudah berubah jadi geopolitik gitu ya? Iya, jangan-jangan ke situ ya. Mas, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Keluarga Alhamdulillah, sehat semua keluarga ya? semua sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sorry ini ya teman-teman, Bapak Ibu semua nih, suara lagi habis banyak. Banyakan ngaji. Amin. Mudah-mudahan ya, harapannya kayak gitu Mas. Harapannya kayak gitu nih, ya Allah. Nanti insya Allah akan banyak sama Adam juga ya, pasti kita tanya ya ke Mas Mardigu. Ya. Dan sebelum kita banyak hal yang mau kita bicarakan sama Mas Mardigu, tim sudah bikin pertanyaan juga ya. Dan pertanyaan pertama nih Mas. Pertanyaan pertama, Mas Mardigu, kenapa disebut Bosman Sontoloyo itu kenapa Mas? Iya, menarik tuh. Jadi di organisasi saya sejak mungkin saya pertama kali masuk ke dunia bisnis, saya dulu profesional dari tahun 90-an sampai tahun 96 lah saya baru masuk entrepreneurship gitu ya. Dunia korporasi yang saya dididik sangat keras, kemudian waktu saya mau berbisnis atau mulai menjadi entrepreneur itu memang saya pengejar prestasi. Jadi push button person banget tuh. Wah, ada meeting pagi, meeting sore gitu ya. Jadi setengah esol lah. Jangan-jangan esol kali ya. Neken bener gitu. Nah, itu yang kan leader itu is not the boss gitu ya. Sebenarnya yang bagus itu kan leader. Betul. Bos itu nggak terlalu bagus sebenarnya. Itu pertanyaan kita juga. Iya itu makanya. Kenapa mau dianggap bos tuh? Gitu. Kenapa? Karena di sini identiknya kan agak negatif. Gitu. Agak negatif. Nah itu akhirnya bosman itu sebenarnya negatif kesannya. Memang kesannya negatif ya? Dan memang esol karena saya dibilang sama anak-anak tuh bosman yang nyuruh, bosman yang nurut. Nah dari tahun 97 rasanya sampai sekarang itu anak kantor manggil saya bosman. Iya memang karena itu bentuk sindiran saya sebagai penekan. Tapi sebenarnya saya udah agak berubah kayaknya, mudah-mudahan 2014 gitu kayaknya udah mulai agak kendor gitu ya. Tapi tetap aja saya merasa tipe saya yang push button itu, yang pengejar prestasi itu, yang neken itu nggak bisa, mungkin karena latar belakang saya deso, saya harus push diri saya atau self push gitu untuk melakukan sesuatu. Kalau nggak ada yang berubah. Nah waktu saya merasa berubah karena self push, saya nggak ada yang nge-push. Akhirnya saya pikir kok orang kita agak slow pace gitu ya. Ini versi saya. Terus saya makanya orang Jawa agak aneh itu, saya kan neken terus orangnya gitu. Dan orang Jawa gitu ya. Iya, dan itulah akhirnya dipanggil bosman gitu ya. Nah, kalau Sontoloyo suatu hal yang berbeda. Sontoloyo ini jadi keluarga saya ini kakek saya, yang saya atau Pak D itu
banyak dulu ngambil atau belajar di Sidogiri. Tapi kami bukan pendiri Sidogiri. Pesantren Sidogiri kan pesantren tertua di Indonesia gitu, di Pasuruan gitu segala macam. Jadi kalau di tahun 70-an itu kakek saya atau Pak D saya tuh sering, ya ustadz atau ulama kecil lah di kampung itu. Nah sering karena keluarga NU, kita tuh agak sedikit liberal kali ya, karena kita bisa mengkritik atas usia di atas tuh biasa bagi coba tanya teman-teman NU itu ya. Iya. Itu biasa gitu. Biasa. Kita benar-benar mereka terbuka. Nah, suatu hari saya ingat umur 11 tahun pas saya di ada kayak pengajian gitu. Pak D saya tuh di depan bicara tentang berislam itu harus kafah total gitu. Dia cerita kekafahan itu. Terus saya berdiri gitu. Ya Mas Wisnu kan kebayang kalau ada 500 orang duduk terus satu berdiri matamu sepet kan. Ya boleh gitu ya bahasa Jawa ya. Kenapa gitu? Ngapunten Pak D mau nanya. Lu nanya apa? Gak mungkin kafah total karena bacaan kita di tahiyat akhir beda sama Rasulullah. Sama beda. Saya bilang kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah berikan kesejahteraan pada Nabi Muhammad, berikan kesejahteraan pada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad baca apa? Allahumma sholli ala ana. Saya bilang kayak gitu. Sontoloyo kowe gitu loh. Iya. Kan orang Jawa Timur biasa nyebut sontoloyo itu. Jadi saya mempertanyakan tahiyat akhir itu kita kan baca ke Rasulullah kan nggak baca kayak kita, berarti kan nggak kafah kan gitu loh maksudku, nggak total, bacanya aja beda gitu ya. Itu usia berapa Pak? 11. Luar Gitu. biasa kritis Jadi ya. belum akil balik. Dosa masih orang tua. Gitu. Jadi itu asal muasal kata sontoloyo, udah diangkut banser gua keluar. Nah, saya ingat setahun kemudian mirip Haul, itu mbahku Haul. Setahun kemudian beda Haul. Terus kebetulan dekat Maulid kalau nggak salah. Terus Mbah ini cerita di panggung tuh cerita betapa Nabi Muhammad itu suami yang baik. Jadi suatu hari Aisyah itu salah ngasih minuman tidak manis tapi asin. Kalau kita langsung marah-marah ke istrinya, tapi tidak Rasulullah. Rasulullah bilang, Aisyah coba diminum pas, oh asin, maaf, diangkat keluar diganti gitu ya. Nah itulah teladannya Nabi Muhammad gitu. Saya berdiri. Dia berdiri. Oh boleh. Ini udah tua. Udah tahu nih mau yang aneh-aneh nih. Ngapunten boleh nanya. Apa? Kayaknya nggak mungkin salah. Itu yang salah hadisnya. Sontoloyo kowe kok bisa salah hadis? Ngene Mbah. Kalau garam memang putih. Tapi gula putih itu zaman rafinasi tebu abad 18. Dulu gulanya merah aren. Nggak mungkin salah. Yang salah hadisnya. Ngawur kowe sontoloyo kowe. Ngawur keluar. Jadi, loh salahku apa bener enggak? Lah aku anak 12 tahun, Bos. Iya. Gue cuma nanya. Gitu. Nah, kesontoloyoan ini sampai sekarang, Kang Mas. Jadi awalnya emang itu. Iya. Kalau Bosman memang tadi kan, jadi dua hal yang berbeda. Dua hal berbeda. Sontoloyo itu berarti dari kecil. Dari kecil udah sontoloyo. Saya sudah mempertanyakan banyak hal gitu. Misalnya pemimpin di Islam itu laki, rijal nih kan. Rijal tuh maskulin apa laki ya? Yang enggak yang nanya rijal. Oke. Terus rijal tuh maskulin atau laki? Alfa atau kalau perempuan maskulin sama cowok feminin mana yang jadi leader? Jadi rijal tuh laki atau maskulin sebelum itu. Dulu emang udah kritis ya. Iya. Kalau sholat memang harus cowok, benar nggak? Tapi kalau pemimpin dua hal berbeda loh, saya bilang itu. Itu dari kecil tuh di pesantren saya keluar loh gitu. Ustadz capek sama gue. Berarti sontoloyo itu sebenarnya konotasi makna kecerdasan. Nggak tahu juga. Karena dari 11 tahun campuran tuh usia, iya. Di saat usia Antara 11 tahun hanya berpikir main, ya kan senang-senang, tapi Mas bisa berpikir kritis dan berani nanya. Tapi bukan karena keluarga, karena ustadznya kan. Mungkin karena keluarga. Jadi saya jadi berani nanya. Berani nanya aja gitu. Ya mungkin ya, salah satunya itu, salah satunya itu. Kalau itu jago diem aja gitu. Tapi di sini aku membatin gitu. Aku banyak question di dalam ini. Karena susah pertanyaan aku tuh jawabnya orang pada gitu semua. Ya tapi itu ternyata Gen Z gitu pertanyaannya.
Yang sekarang ini sama kritis. Yang sekarang ya. Yang sekarang gitu. Sampai sekarang tahiyat akhir Rasulullah baca apa juga nggak tahu gue. Oke, ini menarik nih kalau kita ngomong. Jadi memang dua yang berbeda, Bosman dan Sontoloyo. Tapi yang saya cukup tertarik ketika Mas bilang bahwa Mas memang backgroundnya ada pesantrennya gitu ya. Keluarga saya pesantren. Oh, keluarga. Keluarga. Oh, keluarga. Oke. Kita pengen tanya dulu mungkin dari awal Mas. Mas lahirnya di mana Mas? Di Madiun. Di Madiun. Oke. Di Madiun terus sekolah dasarnya? Jadi waktu di Madiun itu ayah saya pensiun aja pangkatnya kapten. Jadi memang rendahan. Oke. Jadi karena dia kapten angkatan udara, jadi anak kolong, terus sering pindah-pindah. Jadi kita di Sumatera Selatan tuh hampir 6 tahun. Jadi di Palembangnya atau? Iya, jadi kita terus di IKN, di Balikpapan, Palembang, di Samarinda, itu belum ada IKN. Itu 6 tahun gitu ya. Sisanya di Bali, di Kudus, di pindah-pindah tergantung penempatan gitu ya. Jadi memang berarti SD-nya termasuk pindah-pindah pindah-pindah ya? SD, SMP, SMA. Paling lama waktu itu di mana? Enggak ada yang lama ya. Enggak ada lama ya? Maksudnya, atau mungkin SD-nya SD di Balikpapan tapi ada di Palembang, terus SMP di Balikpapan, terus pindah Jakarta, terus paling berkesan waktu itu? Semua berkesan karena semua unik, karena saya harus beradaptasi di sini, ketemu orang Bugis, di sini ketemu orang Banjar, di sini ketemu orang Wong Kito gitu kan. Nah, itu saya enjoy. Jadi saya pikir saya ngerti kenapa Pak Karno itu memerdekakan Indonesia, karena dia pernah dibawa Vendigul, dia pernah dipenjara di Bengkulu, dia pernah dipenjara di sini. Jadi karena dia pernah ke seluruh Indonesia, jadi tahu rasanya Indonesia harus merdeka dan bersatu gitu ya. Nah, itu pun yang saya merasa bersyukur di Makassar sekian tahun di Bali dan lain. Jadi fun sekali hidup saya gitu. Enggak, maksudnya dengan karakternya Mas ya, yang dari kecil aja udah kayak gitu tuh. Artinya berani mengungkapkan pendapat gitu kan, bertanya hal yang mungkin orang juga kayaknya agak ragu-ragu untuk nanya gitu. Mungkin jadi nggak nanya gitu. Nah, ini kan kadang-kadang mungkin di beberapa budaya yang ada di Indonesia gitu ya, nggak cocok ya. Nggak cocok. Itu gimana cara? Tapi mungkin kita Jawa Timur kebetulan itu perantau banyaknya. Jadi nggak ada orang daerah kan, nggak ada Dayaknya, nggak sebanyak perantau ini. Jadi itunya cukup luas saya gitu ya, cukup luas. Jadi keterbukaan nggak jadi masalah. Gitu. Jadi adaptif lah ya di tiap daerah. Saya merasa waktu keterbukaan kita nggak menimbulkan konflik gitu ya. Keterbukaan, pengalaman saya sih gitu ya. Cuman kalau saya pindah ke mana gitu ya, mungkin ya bisa jadi di Bandung gitu rasanya agak sedikit santun tuh gitu. Kalau Mas Marino emang berapa keluarga sih Mas? Adik saya cuma satu. Adik satu. Gitu, cowok cewek? Cewek. Beda berapa? Di Malang. 3 tahun tinggal di Malang dia. Sekarang tinggal di Malang. Ngurusin kebun aja dia. Apa di kebun maksudnya? Kami punya pabrik kecil pupuk organik. Jadi dia jualan pupuk di Pujon, di Batu gitu ya. Gitu. Ya itu bisnis keluarga. Bisnis keluarga. Jadi berdua akhirnya memilih masing-masing ya. Kalau ini memang ngurus bisnis keluarga, kalau Mas Marino yang pertama profesional dulu ya. Profesional, kemudian baru masuk ke dunia entrepreneurship. Ketika kita bilang sekolah semua segala macam ya. Kuliah di mana Mas? Saya tuh suatu hari saya tamatan 85 gitu ya. Terus kita tamatan 85 Mas. Saya baru lahir tuh Mas. Kita udah pacaran. Sama ya? Sama. Belum mana. 86 ya? Kita udah pacaran itu. Jadi dulu tuh saya dari dulu cita-citanya tuh ingin sekolah di Amerika. Dari dulu. Dari dulu. Kenapa? Saya suatu hari kelas 2 SD itu saya jatuh cinta sama White House. Oke. Di koran tuh saya gunting, terus saya taruh di kantong gitu, terus saya sering ngeliatin gue mau sekolah di sini gitu ya. Nah, zaman SD dulu kan di Palembang kan suka main kelereng tuh. Nah, kalau pas ngambil kelereng jatuh tuh gambar gitu kan. Buat afirmasi ya. Diambil sama buat afirmasi. Diambil sama temen. Apa nih? Aku nak sekolah di sana. Mak mano wong dusun gitu ya. Orang dusun gimana caranya, rumah lu aja nggak ada tegelnya, rumah gue lantainya dari tanah bilang gitu. Pokoknya ya udah gitu. Ya, pokoknya saya percaya aja gitu. Terus waktu di Balikpapan kelas 5, kelas 6 gitu. Sama itu udah kucel gitu, sering tak liatin gitu. Teman-teman ya, mau sekolah di sana gimana? Loh, anak
pangkat kaptennya mau sekolah ke sana gimana? Gue bilang pokoknya gue mau sekolah gitu aja. Terus kelas 2 SMA kan saya di Jakarta kan di SMA 70. Jadi rumah saya di Halim. Jadi kalau dari Blok M ke Halim kan lewat kantornya Nadiem tuh. Dikebut. Itu sulit sekolah ke luar negeri. Dulu zamannya Pak Habibie itu ada ini. Terus saya merasa wah ini kesempatan nih. Udah saya daftar. Tapi saya kalau dulu kan ke Eropa kan, Belanda, Jerman. Saya pokoknya mau ke Amerika gitu kan. Terus nah pas pengumuman tuh kan ya tau lah yang nilainya 9, 10 itu kan prioritasnya. Saya kan 6 gitu, 8 agama 1. Agama ya. itu perilakunya mah nggak 8 lah. Kalau sekedar baca tartil murotalnya lewat gitu kan. Terus ya udah pokoknya tapi pede aja gitu. Terus pas baca pengumuman nama kita nggak keluar, tapi saya pikir pede aja. 5 hari kemudian ada kiriman surat harus ke Dekdikbud lantai 4 segala macam bawa dokumen. Saya datang pakai harus putih abu-abu. Saya datang terus saya lihat ada satu anak putih abu-abu. Kamu dipanggil juga? Iya gitu. Terus sana, Pak saya mau laporin. Oh iya kamu duduk sana gitu. Gitu. Terus nggak lama datang satu pejabatnya bawa dokumen gede gitu. Mana anak 2 itu katanya? Itu Pak. Dibanting depan kita. Wah, lu berdua mau sekolah ke Amerika mikir. Bahasa Inggris 6, bahasa ini 6. Kamu tuh ngerepotin negara. Gua juga gua ngomel. Gua dalam hati ini pasti lagi ribut sama bininya. Gua gak kenal dia. Terus 15 menit dia wah gitu. Terus singkat cerita, lu berdua berangkat ke Amerika. Kaget kita. Saya bilang, diomelin terus suruh berangkat. Terus ditaruh dokumen. Lu jangan bangga dulu. Lu berangkat bukan karena lu pinter. Yang daftar cuma 2. Tiketnya ada 6 orang. Lu berangkat. Jadi tiketnya 6. Yang daftar cuma 2. Lu berangkat bukan karena pinter. Jadi ya itu sebuah pengalaman yang ya moral lesson bagi saya adalah jangan pernah cancel doa. Mimpi aja terus enggak. Itu ini versi gue ya di dalam melihat kayak gitu. Nah, di sana ya bahasa Inggrisnya ini jadi harus sekolah bahasa dulu, di college dulu. Berapa lama lo sekolah bahasa, Mas? Lama hampir 6 bulan kali ya. 6 bulan itu intens berarti. Intens banget terus supaya TOEFL-nya harus 550 soalnya. Oke. Gitu wah pokoknya bener-bener orang ngimpi gue masih bahasa Jawa bener enggak? Jadi bahasa Inggris, Jawa, untuk Indonesia, Inggris pusing enggak lo? Ngimpi. Jadi, terus nah jurusannya pun nggak bisa milih. Jadi applied psychology in business. Jadi aplikasi psikologi untuk bisnis. Jadi misalnya kayak kalau sekarang berarti apa ya? Business behavior. Mungkin ya. Situ. Mungkin. Nah itu Mas Adam lebih tahu karena itu. Terus S2-nya juga nggak bisa milih criminal mind and forensic investigators gitu. Terus emang nggak bisa milih memang berarti ya? Iya. Itu suka nggak suka ada bodo amat bener nggak? Yang penting lulus bener nggak? Jadi ya salah satu cara misalnya deketin asisten dosen terus kayak gini gitu kan. Yang penting disuruh apa juga. Yang penting kita lulus gitu kan. Terus pas pulang itu harus membuat disertasi. Harus dibuat bukan doktoral. Jadi udah selesai ada wajiban terus saya ngambil state sponsor terrorism gitu. Perbuatan teroris 3.0 yang dilakukan oleh negara. Jadi kayak Libya dulu state sponsor terorisme. Israel itu state. Jadi perbuatan teroris yang disponsori oleh negara. Amerika tuh state sponsor terorisme sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya ada dulu seorang rebel namanya di tahun 90-an dia rebel kemudian dia memerdekakan negaranya gitu ya. Nah, rebel-rebel ini ada sponsornya biasanya. Termasuk waktu Indonesia mau ngambil Papua di tahun 63 kita datang ke Amerika sponsori, setuju. Jadi karena Amerika jagernya dunia. Nah, pulang tahun 91 saya kan nggak tahu nih gue yang nyekolahin gue siapa gitu. Pokoknya lapor ke sini gitu ya. 91 tuh. Iya, ke Pejaten. Oke. Apa Pejaten? Iya sekarang kantor, namanya iya. Iya. Oke. Datang lapor. Ya, sama persis seperti itu keulang lagi deja vu. Dia bilang, "Oi, Mardigu, duduk sana lapor duduk." Itu ada 13 perwira menengah, ada kapten, mayor paling letkol.
diem semua, sikap sempurna. Gue bilang, waduh tegang amat nih. Nggak lama kayak pintu koboi itu, buka. Pak Benny Murdani. Siapa yang nyekolahin dia? Diem. Siapa yang nyekolahin dia? State sponsor terorisme tuh artinya dia mau ngintelin gue. Hanya gue sama Pak Harto yang melakukan itu di Indonesia. Siapa yang nyekolahin dia? Digampar Pak. Diem. Yang digampar siapa? Mereka itu digampar. Oke. Diem semua. Gitu. Gue 2 jam kali dia ngamuk-ngamuk. Kita diem. Apa respon lo waktu itu, Mas? Gue aja nggak tahu kan. Kita juga nggak tahu. Memang dunia intelijen dan shadow itu kita nggak tahu. Pokoknya kita ada di skoci, kita nggak tahu dari perahu mana kita dilepas, benar nggak? Oke. Ya itu dunia begitu. Udah diem aja. Terus dia datang ke kita. Siapa nama kamu? Siap. Mario. Apa tugas intelijen? Siap. First line of defense. Wah, gue digambar. Jadi di dunia akademi, intelijen itu first line of defense, garda terdepan pertahanan, gitu ya. Itu makan sekolah, kamu di Indonesia bukan first line of defense. Di Indonesia tugas intelijen number 1, no surprises, nggak ada keterkejutan. Kalau lu terkejut, berarti lu nggak kerja. Jadi seluruh peristiwa nggak ada yang nggak didesain. Oh, pasti didesain. Iya. Oh, jadi nggak ada keterkejutan. Iya, oh, maksudnya itu. Oke. Iya. Kalau ada keterkejutan lo nggak kerja sebagai intelijen maksudnya. So intelijen, oke. Oh, oke, siap. Berarti harus ini. Berarti ini modal dasarnya. Sampai sekarang nih begitu kontroversi. Ya, cerita gitu. Habis itu singkat cerita adalah saya harusnya ikatan dinas. Oke. Tapi karena ya harus mengundurkan diri. Kenapa harus mengundurkan diri? Ya karena nggak mau. Oh. Bos besar, lu ngapain ngintelin gue? Gak ada job desk lu. Harusnya 8 tahun kita ikatan dinas, lepas. Wah, alhamdulillah. Bener nggak? Udah masuk ke bank kita gitu kan. Masuk bank. Masuk ke bank. Itu adalah short stories yang saya pikir banyak kekayaan mental saya tuh ke-build gara-gara peristiwa itu semua di awal itu. Oke, coba kita tarik sedikit ketika masih kuliah di Amerika. Itu kan S1, S2-nya di sana berarti kan. Ya. Nah, ada cerita menarik nggak, Mas? Maksudnya lo kan memang dari Indonesia yang tadi belajar bahasa Inggris lancarinnya aja tuh di sana gitu kan. Betul. Ada hal yang menarik nggak selama di sana? Mungkin perjuangan sehingga kita bisa narik pelajaran juga dari situ tuh. Jadi kan kita harus sekolah tuh cepet. Terus kedua nilainya bagus. Mau nggak mau kita harus dekat sama asisten dosen. Nah kita pasang badan tuh, ada JB namanya, JB ini asisten dosen yang menurutku orangnya agak out of the box. Dia suka sekali melakukan research. Jadi contohnya gini. Dan saya pasang badan nih gini. Pokoknya kalau lu butuh bantuan, call me, gitu aja. Nah, saya dulu di kampus dipanggil dia Piwi. Kenapa? Gua nggak ngerti, orang-orang mungkin gua karena aneh kali ya. Piwi. PW Piwi gitu. Pokoknya dipanggilnya Piwi. Terus dia suatu hari dia bilang, ingat nggak ada pelajaran tadi tentang underdog effect. Jadi Profesor Stadler itu bahwa manusia di dunia ini cenderung memilih, kalau ada pilihan antara strong sama weak, mereka milih yang weak. Underdog effect. Jadi contohnya di Piala Dunia, Nigeria lawan Argentina. Lu pasang bawah deh, pasang Nigeria. Kemungkinan menang karena mereka punya fighting spirit lebih besar dan lu merasa kalau dia menang lawan yang gede. Itu heroik ya. Heroik. Nah, jadi di dunia taruhan, maaf nih ya, ini agak Islami gitu. Itu masang posisi underdog tuh 60% lebih chance-nya menang. Daripada yang incumbent atau yang di atas. Itu sejarah. Terus bilang, what do I do? Kita mau ngadakan survei. Terus gue suruh, oke, kamu bawa kertas, terus kamu lingkarin A kecil B gitu. Terus gue suruh ngapain? Lu tanya, ini kita negara mau perang, pilih yang mana? Terus dia bilang, jadi kalau ketemu, excuse me, lo ada waktu 1 menit? Iya, kita gambar ini negara A mau perang sama negara B. A yang gede, B yang kecil. Who do you think will win? Siapa yang bakal menang gitu?
A, B, begitu 100 orang kita kumpulin gitu. 68% milih B. Ya, Gitu. Itu memang psikologinya manusia gitu. Jadi sering sekali karena itu trik untuk padahal gue ulangannya mungkin jelek. Tapi karena gue jadi cuman kadang-kadang kalau dia lagi ada kerjaan itu yang gue nggak bisa break. Maksudnya gue nggak pernah ada Sabtu Minggu nggak dikerjain sama si JB ini, nggak mungkin. Ya tapi gue pasang badan aja karena itu nilai gue bagus-bagus. Oh gitu. Maksudnya pasang badan misalnya gini, lo inget nggak kekuatan positif pelajaran profesor yang orang Prancis, Philippe, tentang kekuatan positif word, positive word. Iya. Kita mau praktekin. Gue harus ngapain? Gue ada ide kata dia gitu. Lu cari orang yang nggak pernah main basket tapi tahu basket, nggak pernah main basket the whole their life. Jadi saya nyari. Have you? Nanya terus berarti. Nanya semua orang. Ada 60 kali. Ada akhirnya satu cewek. Gue nggak pernah main basket, gue tahu basket. Where you from? Puerto Rico. Lu mau nggak? Kita mau ngadakan survei tentang positive words. Lu mau jadi respondents yang mau, what do I do? Gue tanya, JB ini mau dia ini. Jadi dia disuruh kita ke ring basket, dia nembak. 5 kali nembak ya nggak masuk kalau nggak pernah main gitu ya. Terus si JB bilang, lu mau nggak mata lo gue tutup? Ini for ini ya, kita rekam kok gitu, ditutup ini segala macam. Oke, dah ditutup pakai ini, benar-benar nggak bisa lihat tutup. Terus, lu shoot lagi, dek shoot. Nah JB itu bawa orang. Ngumpul gini, terus begitu nge-shoot set nggak masuk, orang tuh gitu, begitu masuk ditangkap sama dia, masuk, gitu, ini orang, gue masuk ya gitu, padahal nggak masuk, terus nge-shoot lagi, masuk lagi gitu, jadi 5 kali shoot, 3 masuk, oke. Padahal kagak ada masuk 5-5-nya, gitu ya, terus dibuka, wah gila ya. Kalau ditutup mata lo gini, oke dibuka gitu ya. Terus yang orang-orang, yes you can do it gitu orang-orang gitu. Duduk, nggak masuk, duduk nggak masuk, duduk yang ketiga masuk, yang keempat masuk gitu. Dia seneng banget gitu. Terus bilang, oh iya positif word itu powerful ya gitu loh. Itu, nah praktek-praktek kayak gitu mungkin ada puluhan. Yang gue inget bukan karena pelajarannya, Betul. karena itu yang gue bilang yang I wish di Indonesia itu sekolahnya penuh dengan kayak gini. Itu susah didapetin. Nah ini Mas Adam betul. Tahu sendiri, dia ngajar, dia dosen. Karena dari awal nih informasi cerita yang disampaikan tuh lebih kepada kalau di teori Barat mereka bilang law of attraction ya. Tapi kalau kita Muslim kan apa prasangkaku itulah prasangka hambaku. Terbalik ya. Prasangka hambaku adalah prasangkaku, itu kan Allah bilang. Jadi berangkat ke Amerika terus kemudian budaya Amerika yang positif, affirmation positif ya, gitu. Sebenarnya sampai sekarang tuh masih, gitu kan. Bahkan makanya harusnya jadi pertanyaan tadi gini, saya berpikir ada nggak yang berpikir ketika balik dari Amerika nih semua perilaku Mas yang ada di Indonesia nih kayaknya budayanya bukan budaya Indonesia nih, dari kecil udah kritis, terus kemudian sekolah ke Amerika, balik berani langsung mengkritisi intelijen Indonesia. Jadi ada nggak Mas yang berpikir, nih jangan-jangan nih ada double agent ya dari Amerika nih? Ada nggak Mas? Enggak sih ya. Enggak. Orang dia aja nggak seneng sama kita, bener nggak? Karena kan maksudnya berani gitu Mas, punya disertasi penelitian mengkritisi intelijen. Gitu loh, di saat orang yang ketika pulang dari Amerika tuh hanya berbangga dengan legalitas kelulusannya. Wah, saya lulus dari Amerika bisa kerja di sini dengan gaji tinggi. Itu aja kan. Kebanyakan orang berpikir ke situ loh. Tapi ini lebih mau kita nyerang. Saya mau lebih resiko lagi hidupnya. Kita nyerang Amerika malah. Wah, kalau ada cerita mungkin ini saya buat novelnya dan true story. Mungkin saya buka di sini, saya belum pernah di podcast cerita itu karena Mas Yunus tadi cerita bahwa podcast ini lebih ke family dan pengalaman hidup gitu ya. Jadi suatu hari saya tuh kalau di komunitas di Amerika tuh sering dimintain tolong gitu ceritanya. Suatu hari saya dapat telepon, saya nggak kenal orangnya. Dia bilang, gue dapat nama lo nih dari ini. Oke, terus saya bilang, kenapa? Gue perlu bantuan lo.
gue di Kansas, gue ada mobil yang mau dibawa ke California. Gue ada $5,000 untuk modal dulu ke, gue bilang 5,000. Kansas itu Indonesia kan, waktu Indonesia kita kan timur, tengah, barat gitu ya. Kansas itu dari California sama kayak ke Papua, negara kan masih ke tengah itu. Amerika kan bagi 6 waktu kan. Waduh, bilang nih nyetir 48 jam nih. Gitu, saya bilang sama roommate saya, bro, mau nggak kita nyebut nih? Wah, 5,000 nggak cukup, tawar lagi 10,000 gitu. Bawa Ferrari, gue bilang, Ferrari tahun 88, gue bilang Testarossa ini ya, gue bilang gitu. Terus ya singkat cerita ke sana. Saya tanya, kenapa lo mau ini? Oh enggak, soalnya gue tuh dikasih nyokap uang segini, ini anak orang kaya nih, kasih segini, terus gue beliin mobil semua. Nyokap gue besok mau datang, lebih baik mobilnya dibawa umpetin dulu, gitu kan? Jadi ceritanya gitu, daripada gue diamuk nyokap gue gitu ya. Ini true story. Terus bilang oke, nah lo jalan ke sana dari bandara Texas itu, Kansas, terus nanti di kilometer 2 jam lo telepon, gitu. Di ini ada dulu kan pakai koin kan, gitu. Terus bener jalan 2 jam pakai peta, berhenti red gitu. Telepon. Bos, gue udah nyampe di sini. Terus apa jawaban dia? Oke, good luck ya. Karena 5 menit yang lalu gue nyatakan mobil itu hilang karena gue perlu asuransinya. You on your own. Ini cari polisi dong, Pak. Gue bilang, bro, stolen car kita. Oh, gimana ceritanya? Jadi, wah gimana, bener gak? Kita bilang, wah itu orang mikir, wah ini kalau 2 jam, dia bilang 5 menit kan, bilang 5 menit yang lalu yang hilang, dia masih kejar pakai ini, tapi kalau 1 jam dia kejar pakai chopper nih. Nah di Amerika itu kan LAPD, Los Angeles Police Department, keluar, itu swasta. Jadi dia nggak boleh statusnya, gue polisi. Jadi kalau ke SFPD ya based on region aja. Kita harus keluar negara bagian nih. Kita bilang oke, ini dari Kansas nih mau ke Dallas atau ke Wyoming ke atas. Kita bilang, gue nggak tahu. Kita bilang udah, pokoknya kita panik, kita ke atas, ke utara gitu. Terus nih jalan sampai 1 jam barikade polisi, cek kita mati bro. Pelan gitu. Wah itu the longest time of your life Pak. 1 detik tuh itu 1 detik. Gak lama polisinya datang. Where you guys going? Kita bilang kita mau ke Wyoming gitu. Lo tau gak ini ada 100 mile no service. Gue make sure ban lo udah ada rantainya. Karena itu November tuh udah salju. Udah mulai salju ice, black ice yang kalau itu bisa muter mobilnya. Jadi lo harus ada rantai gini segala macam. Oh kita nggak tahu. Ternyata dicek ini. Gue pikir mau ditangkap. Nah, udah ini panik ya. Nah itu sebuah cerita yang seru gitu ya. Sampai gue harus ketemu di kan kita kejar-kejaran terus kan, nyetir tiap 2 jam gitu ya. Sampailah kita ke Utah gitu. Karena dalam perjalanan ini yang menarik ini, dalam perjalanan kita makan Toto di TV Grand Theft Ferrari. Belum ada dulu pencurian mobil mewah. Bro, kita bro masih umur berapa belum? 20 kali. Gila bro. Kita orang ngasih sama stolen car. Wah, gimana ngelapor ya, bener enggak? Jadi kita harus jalan yang enggak umum supaya enggak dikejar. Gitu sampai udah di Utah itu udah hampir nggak tidur kali karena belok kiri belok kanan. Nah temen ini kita gimana, kita tidur di mana, bener nggak? Mau tidur di mobil, setiap setengah jam tuh udah halusinasi. Ya itu nggak lama sih dia nelfon. Gua ada gebetan gue. Kayak. Nelfon dia lagi. Nah gebetan tuh punya temen di Utah katanya gitu ya. Siapa lagi gebetan lo ini? Temen ini dia punya gebetan, katanya punya temen di Utah. Lu udah bocorin kita ini. Wah, nah asal ada rest area ada curhat. Oke, ini lover boy nih yang satu nih. Terus akhirnya kita ke lokasi yang ditunjukin itu. Rumahnya spooky di pinggir hutan Utah gitu. Wah, ini rumah ada polisi lain bekas pembunuhan. Gue bilang, nggak salah nih gue bilang gitu. Parkir pelan gitu, masuk diketok, nggak buka. Terus teman saya bilang, lu aja deh, saya ketok. Dodok keras, nggak lama buka pintu. Cerak, begitu dibuka, Ambon. Wah, orang Ambon. Saya buang muka, dia buang muka. Wah. Tapi dia nggak pakai baju satu darah, no? Enggak. Nah ini, gue cerita khusus nih ya. Wah, gue kaget. Gue balik, temen gue bilang, kenapa bro?
gue dulu pernah berantem sama dia di SMA. Oh, temen Ketemu lagi di situ. Lo bayangin. satu SMA dulu di 70 ini. Dia kelas 3, aku kelas 1. Oh. Dia preman, seling malakin gue. Gitu kan. Waktu kelas 3, dia lagi duduk makan pangsit. Gue bilang sama temen gue mau ribut sama dia nih. Kalau lu bantuin ya. Gue datengin tuh Ambon. Gue gak sebut namanya ya ini. Gue siram. Wah gitu kan. Dia diem aja. Lu ingat gue gak? Dia diem aja. Dia cuma gini, dia pergi. Gue anggap udah. Sekarang gue butuh pertolongan. Orang itu dia loh. Lu bayangin. Ini moral lessonnya adalah lu jangan pernah berantem atau buat mistake. Karena lu suatu hari lu butuh dia. Temen gue bilang, lu harus minta maaf. Waduh. Bener gak? Lu gimana rasanya? Lu ngantuk hilang bos. Terus saya bilang, gini minta maaf gini. Oke lah udah kita gini. Udah, gitu bener gak? Pak, hidup lu lempeng-lempeng aja Pak. Jangan kayak gue Pak, bener gak? Itu gimana lo cara itu tapi dia shock juga pas shock juga gitu. Ternyata lu gitu. Ya sekarang jadi sahabat. Tapi maksudnya itu momen-momen yang kayak gitu dia bilang, waduh emang gak, harusnya kenapa sih mesti gue nantang dia dengan itu kan gak gitu banget kan harusnya kan, bener gak? Wah itu makanya gue, kalau lu mau belajar dari orang yang paling banyak mistake mungkin lu belajar sama gue. I make so many mistake gitu. Gitu. Nah, gue cerita nih sama Angga Sasongko. Bro, gue buatin film. Oh, film. Oh, novel itu ya? Novel itu. Oh, mau film. Ceritanya menarik buat diangkat film. Iya sih. Ya itulah cerita. Tapi maksudnya, jadi ada pelajaran yang didapat, tapi ada pelajaran kehidupan yang gue dapat dari sisi yang lain. Dia ada flip of coin itu, ada sisi ininya, edukasi, ada sisi itu. Nah, gue merasa waktu berada di sana kita sama diri kita itu banyak bener gue belajar ya gitu. Kira-kira gitu. Tapi pernah nggak Mas kegiatannya kan waktu di Indonesia begitu kritis ya, maksudnya ketika di Amerika ya sama ada ya pertanyaan nyeleneh itu. Oh sama. Maksudnya pertanyaan nyeleneh itu kan kita punya saya tuh ingin membuat Baitul Hikmah kembali atau House of Wisdom seperti zaman Harun ar-Rasyid dulu di abad 12, 11, 13, 2 abad itu Islam demikian jayanya, ada Al-Biruni dan lain sebagainya. Itu karena produk dari House of Wisdom atau Baitul Hikmah gitu ya. Nah, di sini kan free thinker nih. Free thinker. Nah, itu kita sering ingin membangkitkan lagi karena gue tuh sangat miris kenapa 130 tahun hadiah Nobel untuk orang Islam tuh baru 1,5 Nobel. Ada apa dengan sains Muslim 200 tahun terakhir? Padahal dulu sepertiga nama planet itu nama-nama Islam. Ada apa gitu? Nah kita mau hidupin lagi. Jadi dari dulu gue ikut kelas debat atau para free thinker ini. Nah gue kadang-kadang jadi host. Oke, Piwi, lo kasih kasus kelompok A sama kelompok B gitu. Nah kasih kasusnya contohnya gini. Oke, lo tahu Goldilocks ring gitu ya? Goldilocks ring, tahu Goldilocks, cerita Goldilocks yang dia makan bubur dari teddy bear itu loh, cerita tradisional Amerika lah. Dia kasih bubur terus dia makan pinggir-pinggirnya. Nah Goldilocks ring tuh gini. Ini matahari, ini planet. Planet yang dekat matahari pasti panas. Planet yang jauh dari matahari pasti dingin. Nah, planet yang bisa dihidupi makhluk hidup itu namanya Goldilocks ring. Jadi bumi ini Goldilocks ring. Nah, menurut Stephen Hawking ada 500.000 minimum Goldilocks ring di dunia ini yang makhluk hidup bisa hidup karena tidak terkebakar matahari dan tidak terlalu dingin. Gitu. Nah, gue bilang, what if saya bilang gitu, suatu hari kita menemukan kehidupan di another Goldilocks ring. Ini di forum free thinker. Ternyata IQ mereka 3.000. IQ kita 1.000, kita kayak primata. Agama mereka apa? Ateis. Pecah lu pala mereka. Bingung aja. Bro, jangan begitu. Nah itu free thinkernya kita separah itu. Cara berpikir gua. Gitu. Terus lu mau ngislamin mereka gitu, gue bilang gitu. Ngerti maksudnya? Iya paham. Itu loh. Dia bilang, lu primata lu simpanse, bener nggak? Dianggap seperti Iyalah. itu. Gimana cara
ceramah ke dia gitu. Iya benar nggak? Iya. Nah itu free thinker tuh harus kayak gitu berpikirnya. Dan gue bisa kayak gitu. Itu kalau gue jadi host, hang Pak semua orang Pak. Ini contoh nih, ibu contoh. Gue bilang, ini kita tahun abad 20 gue bilang gitu. Hidup kita screw up. Ternyata kita ini adalah makhluk tahun 3000 yang dikasih artificial intelligence untuk dibawa ke tahun abad 2 apa? Ya abad 2 misalnya. Iya sekarang lah tahun abad 20-an. Abad 20 ini untuk betulin penyakit kita yang gitu. Jadi ini semua adalah visual unreality. Iya. Kita cuma ngebahas it's not real. Berhenti lu para orang. Gue segitu liar Mas kalau berpikir, paham ya? Artinya memang nggak, ya konsisten ya. Konsisten koslet. dari kecil sampai berangkat ke Amerika juga, terus balik ke sini. Iya. Masya Allah perjalanan cukup panjang sekali sebenarnya ya. Kalau kita tanya lagi cerita-ceritanya mungkin bisa nggak kelar-kelar. Apa novelnya Mas? Aku tuh udah jadi tapi merasa kayak nggak perfect gitu ya, karena bentuknya bukan dialog, masih kan yang bagus kayak dialog, jadi bentuk kan novel kan, kalau kayak karya tulis kan gitu. Aku mau ubah menjadi dialog, itu yang ini lagi proses itu. lagi proses supaya enak aja kan, bentuk novel kan dialog kan, dialog. Supaya skrip filmnya nanti Mas Wisnu yang main tuh kan gitu. Waduh. Kan perlu orang ganteng, bener nggak? Ya Allah.